Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Yang pertama dan utama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini 10 Ramadan tahun 1441 Hijriah bertepatan dengan tahun 2020 Masehi. Kita masih berkesempatan, masih berkesehatan dan umur yang panjang. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa dilimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in ila yaumuddin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, virus corona adalah virus yang berbahaya. Dia tidak tampak oleh mata, tapi menyerang siapa saja. Dia tidak pandang apakah orang itu ahli ibadah atau seorang durjana. Oleh karena itu, untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini, pemerintah melakukan himbauan agar senantiasa kita melaksanakan ibadah Ramadan di rumah. Kemudian mengurangi aktivitas di luar rumah. Hal ini diharapkan dapat menghambat bahkan menghentikan penyebaran virus yang berbahaya ini. Selama ini mungkin sudah puluhan tahun kita menjaga jamaah di masjid, tapi pada tahun ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjamaah dengan keluarga kita yang sudah berapa lama kita tidak berjamaah dengan mereka. Oleh karena itu, ibadah yang kita lakukan di rumah insya Allah tidak mengurangi makna dan pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, "Sahru Ramadan, sahru kataballahu alaikum siyamahu, wa sanantu alaikum qiyamahu, wa man samuhu wa qamuhu imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min zanbih." Bulan Ramadan diwajibkan atasmu berpuasa, wa sanantu alaikum qiyamahu, dan disunnahkan salat di malamnya, yaitu salat tarawih. Akan tetapi Rasulullah hanya 2 kali melaksanakan salat tarawih di masjid berjamaah dengan para sahabat. Sehingga sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa kemarin Anda tidak keluar sedangkan kami sudah menunggu Anda untuk salat berjamaah?" Rasulullah menjawab bahwa saya takut nanti salat tarawih dikira wajib. Oleh karena itu, artinya tidak mengapa bila mana kita tarawih tahun ini kita sama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Ketika kita semua masyarakat Indonesia ini disiplin mematuhi anjuran himbauan pemerintah, maka insya Allah COVID akan segera berakhir. Sebaliknya, ketika kita semua tidak mengikuti himbauan pemerintah ini, maka tentu akan lebih lama lagi virus ini akan semakin banyak menyebar ke bangsa dan negara kita ini. Saudara-saudara, ketika kita orang yang sehat, fisiknya kuat, mentalnya kuat, tertular virus corona, maka mungkin tidak membawa dampak apa-apa, bahkan tidak punya gejala apa-apa. Tapi ketika virus yang ada pada diri kita tertular pada orang yang kondisi fisiknya lemah dan berpenyakit, maka tentu akan berakibat fatal baginya. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan saudara-saudara kita, keluarga kita, dan diri kita, maka kurangilah aktivitas di luar rumah kita. Kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan tahun ini Ramadan yang penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Oleh karena itu,
Selain ibadah mahdoh kita kepada Allah, maka tingkatkan pula ibadah sosial kita. Mari ketika kita termasuk orang yang mempunyai kecukupan harta, belanjakan, gunakan harta itu di jalan Allah untuk membantu saudara-saudara kita. Ketika harta kita belanjakan di jalan Allah, maka tentu harta kita akan menjadi berkah dan Allah akan kembalikan harta kita berlipat ganda. Saudara-saudara, orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang dhaif bukan hanya ada di bulan Ramadan saja, tapi ada di 11 bulan yang lainnya. Orang-orang lemah, orang-orang terlantar ini, orang-orang miskin ini bukan hanya ada ketika ada wabah COVID-19 ini saja, tapi tanpa COVID-19 pun mereka membutuhkan uluran dan bantuan kita masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Kaum muslimin rahimakumullah, mari sama-sama kita bergotong royong, bekerja sama untuk senantiasa memutus mata rantai daripada penyebaran COVID-19. Ketika kita semua mampu berlaku disiplin, menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan kita, maka insya Allah kita terhindar dari COVID-19 ini. Mari pula kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan COVID-19 ini segera diangkat dari dunia dan khususnya di bangsa dan negara kita ini. Mari sama-sama pula kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan iman dan takwa kita akan ditingkatkan lagi sehingga berdampak, berhasil atau tidaknya pencegahan penularan COVID-19 ini adalah bagaimana kedisiplinan kita mengikuti himbauan pemerintah. Ketika pemerintah menghimbau kita untuk tidak beribadah pada masjid, maka ujung tombaknya adalah para tokoh agama, para pemuka-pemuka adat, para tokoh-tokoh masyarakat. Itulah yang menjadi suri tauladan bagi masyarakat awam. Seperti apapun penyuluhan kita menghimbau masyarakat untuk beribadah di rumah masing-masing, tetapi ketika tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat masih beribadah di masjid, tentu mereka akan tetap berangkat ke masjid. Tapi ketika tokoh agama, para ustadz, para ulama, mereka beribadah di rumah, maka dengan sendirinya mereka juga berkata, Bapak anu saja tidak ke masjid karena beliau taat dengan himbauan pemerintah. Ati Allah wa Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, Rasul dan pemimpin. Mari sama-sama kita berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sayangi diri kita, keluarga kita. Apakah kita siap mati dibungkus dengan plastik tanpa dilayat, tanpa didoakan oleh keluarga masing-masing? Tentu itu tidak kita inginkan. Oleh karena itu, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari pertemuan dengan orang banyak, sehingga insya Allah kita tidak terpapar, tidak tertular oleh virus yang berbahaya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.